your chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Exco PSSI Arya Sinulinga bocorkan sosok pemain naturalisasi Timnas Indonesia pada September. Kabar makin kencang mengarah kepada nama ini. Proses naturalisasi pemain untuk memperkuat tim nasional, Timnas Indonesia semakin mendekati kenyataan. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, baru-baru ini memberikan bocoran terkait sosok pemain yang akan segera dinaturalisasi oleh Indonesia pada bulan September 2024. Meskipun belum ada pengumuman resmi, spekulasi semakin menguat bahwa pemain tersebut adalah Mauro Zylstra, seorang pemain muda yang memiliki prospek besar untuk memperkuat lini belakang Garuda di ajang internasional. Dalam wawancara terbarunya, Arya Sinulinga menyebutkan bahwa proses naturalisasi pemain yang direncanakan akan selesai pada bulan September telah berada di tahap akhir. Meski tidak menyebut nama secara langsung, Arya mengisyaratkan bahwa pemain ini memiliki kualitas yang dapat meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia, terutama menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami sedang dalam tahap finalisasi. Pemain ini memiliki bakat luar biasa dan dapat memberikan kontribusi besar untuk Timnas Indonesia. Saya yakin publik akan sangat senang dengan kehadirannya, ujar Arya. Meskipun Arya tidak secara eksplisit menyebut nama, rumor yang beredar menguatkan bahwa pemain yang dimaksud adalah Mauro Zylstra, seorang pemain bertahan berdarah Indonesia Belanda. Zylstra, yang saat ini bermain di Eredivisie, telah lama menjadi target PSSI untuk dinaturalisasi. Sosoknya dianggap ideal untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia yang masih membutuhkan pemain dengan pengalaman internasional. Zylstra, yang memiliki postur tinggi dan kemampuan membaca permainan yang baik, telah menunjukkan performa impresif di klubnya. Ia dikenal memiliki ketenangan dalam mengantisipasi serangan lawan dan keahlian dalam duel udara, yang menjadi nilai tambah bagi Timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Proses naturalisasi pemain asing telah menjadi salah satu strategi PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia, khususnya menjelang kompetisi penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah berhasil menaturalisasi beberapa pemain asing yang kini menjadi pilar di tim Garuda. Jika proses naturalisasi Zylstra berjalan lancar, ia diperkirakan akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia pada bulan Oktober, tepat sebelum pertandingan kualifikasi yang krusial. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga dikabarkan telah memantau perkembangan Zylstra dan siap memanggilnya jika proses naturalisasi selesai tepat waktu. Selain Zylstra, beberapa nama pemain lain juga sempat muncul dalam daftar kandidat naturalisasi, namun Zylstra dianggap yang paling realistis dan mendesak. Dengan kehadirannya, diharapkan lini pertahanan Timnas Indonesia dapat lebih solid dan siap menghadapi lawan-lawan kuat di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik sepak bola Indonesia menyambut baik bocoran dari Arya Sinulinga ini, mengingat pentingnya memperkuat Timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, tantangan besar masih menanti di depan, terutama dalam memastikan bahwa semua proses administrasi berjalan lancar dan Zylstra bisa segera bergabung dengan tim. Para pengamat sepak bola nasional juga menilai bahwa naturalisasi Zylstra akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi Timnas Indonesia. Mauro Zylstra memiliki kualitas yang kita butuhkan, terutama di lini belakang. Dengan pengalaman bermain di Eropa, ia akan membawa standar yang lebih tinggi ke dalam tim, ujar salah satu pengamat sepak bola Indonesia. Kini, seluruh mata tertuju pada PSSI dan perkembangan terbaru mengenai proses naturalisasi Mauro Zylstra. Dengan waktu yang semakin mendekati pertandingan kualifikasi, harapan besar ditujukan kepada PSSI untuk segera menyelesaikan proses ini dan membawa Zylstra menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Kabar mengenai bocoran pemain naturalisasi oleh Arya Sinulinga ini semakin mempertegas komitmen PSSI dalam mempersiapkan Timnas Indonesia yang lebih kompetitif di kancah internasional. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, publik berharap bahwa Timnas Indonesia dapat menunjukkan performa terbaiknya dan meraih hasil maksimal di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Mauro Zylstra, jika benar-benar terrealisasi, akan menjadi momentum penting dalam perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia.
Kini, harapan besar ada pada PSSI dan seluruh elemen terkait untuk memastikan bahwa langkah strategis ini dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Daan Rodz bersedia dinaturalisasi jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI siapkan berkas. Kabar baik datang bagi tim nasional Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain sayap asal Belanda, Daan Rodz, menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda. Rodz, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie, dianggap sebagai tambahan berharga untuk tim nasional Indonesia dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang. PSSI pun bergerak cepat untuk menyiapkan berkas-berkas naturalisasi yang diperlukan. Daan Rodz lahir pada 25 Juli 2001 di Groenlo, Belanda. Sebagai pemain sayap, ia dikenal memiliki kecepatan, kemampuan dribble yang mumpuni, serta naluri mencetak gol yang tajam. Rodz memulai karir profesionalnya bersama FC Twente pada musim 2020-2021 dan dengan cepat menjadi salah satu pemain andalan di lini serang klub tersebut. Pada musim 2023-2024, ia mencatatkan 10 gol dan 6 assist dari 34 penampilannya di Eredivisie, membantu FC Twente meraih posisi 4 besar dan memastikan tiket ke kompetisi Eropa. Rodz memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dengan usianya yang masih muda dan potensi besar yang dimilikinya, Rodz diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tim nasional Indonesia. Kesediaan Daan Rodz untuk dinaturalisasi merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses naturalisasi Rodz adalah salah satu prioritas utama federasi dalam beberapa bulan terakhir. Daan Rodz adalah pemain dengan kualitas yang sangat dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia. Dengan kemampuannya sebagai pemain sayap yang dinamis, kami yakin dia bisa memberikan dimensi baru dalam permainan kami, ujar Thohir. PSSI kini sedang menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi Rodz. Proses ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia dan Federasi Sepak Bola Belanda. Thohir optimistis bahwa proses ini akan berjalan lancar dan Rodz dapat bergabung dengan tim nasional Indonesia sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Kehadiran Daan Rodz di tim nasional Indonesia diharapkan dapat menambah daya serang Garuda, terutama di sektor sayap. Rodz diharapkan bisa memberikan variasi serangan yang lebih tajam dan membantu menciptakan peluang bagi lini depan Indonesia. Selain itu, pengalamannya bermain di Eredivisie dan kompetisi Eropa akan menjadi aset berharga bagi tim nasional yang akan menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi mendatang. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik rencana naturalisasi Rodz. Daan adalah pemain yang sangat berbakat. Dengan kecepatan dan kemampuannya dalam mengolah bola, dia bisa menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan penting. Kami sangat menantikan kehadirannya di tim, kata Tae-yong. Berita tentang kesediaan Daan Rodz untuk dinaturalisasi disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan dukungan dan harapan agar proses naturalisasi ini segera rampung. Para supporter optimis bahwa kehadiran Rodz akan membuat tim nasional Indonesia lebih kompetitif dan mampu bersaing di level internasional. Media juga memberikan perhatian khusus pada langkah ini. Banyak pengamat sepak bola yang melihat Rodz sebagai salah satu pemain kunci yang bisa membawa Indonesia lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menilai bahwa Rodz memiliki kualitas yang dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas tim nasional di lini serang. Meskipun harapan besar disematkan kepada Daan Rodz, tantangan yang dihadapi tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap berat. Indonesia harus bersaing dengan tim-tim kuat di Asia yang memiliki pengalaman lebih banyak di level internasional. Namun, dengan masuknya pemain-pemain naturalisasi berkualitas seperti Rodz, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia pertama kali dalam sejarah menjadi lebih terbuka.
Kesediaan Dean Rhodes untuk dinaturalisasi adalah sebuah langkah penting bagi tim nasional Indonesia dalam persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan proses naturalisasi yang sedang dalam tahap akhir, harapan untuk melihat Rhodes mengenakan seragam merah putih semakin dekat. Kini, seluruh perhatian tertuju pada tahap akhir proses ini, dengan harapan besar bahwa Dean Rhodes akan segera bergabung dengan skuad Garuda dan membantu Indonesia mencapai impian besar di kancah sepak bola dunia. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Milian Manhoef jadi opsi naturalisasi, senjata baru timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Milian Manhoef tiba-tiba mencuat sebagai salah satu opsi naturalisasi terbaru bagi timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain muda asal Belanda ini dianggap memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Garuda, terutama dalam upaya mereka menghadapi tantangan berat di panggung internasional. Milian Manhoef lahir pada 3 Januari 2002, di Arnhem, Belanda. Ia tumbuh di tengah keluarga dengan darah Suriname, negara yang memiliki hubungan historis dengan Belanda. Nama depannya yang unik, Milian, seringkali menarik perhatian banyak orang, tetapi lebih dari sekadar nama, bakat sepak bola yang ia miliki menjadi alasan utamanya dikenal di kalangan penggemar sepak bola. Sejak kecil, Milian menunjukkan bakat yang luar biasa dalam bermain sepak bola. Ia mengawali karirnya di Akademi Sepak Bola Vitesse Arnhem, sebuah klub yang dikenal sebagai penghasil pemain-pemain muda berbakat di Belanda. Di Vitesse, Milian mendapatkan pendidikan sepak bola yang sangat baik, mengasah kemampuan teknis dan taktis yang menjadi fondasi dari permainannya. Sebagai pemain yang serba bisa, Milian Manhoef dikenal mampu bermain di berbagai posisi, terutama sebagai bek kiri dan sayap kiri. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuannya dalam menggiring bola menjadi ciri khas yang membuatnya menonjol di lapangan. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan bertahan yang solid, membuatnya menjadi pemain yang dapat diandalkan di berbagai situasi permainan. Setelah menimba ilmu di Akademi Vitesse, Milian mulai menarik perhatian publik ketika ia bergabung dengan tim utama Vitesse Arnhem pada musim 2020-2021. Meskipun usianya masih sangat muda, Milian berhasil menembus skuad utama dan mendapatkan kesempatan bermain di Eredivisie, Liga Utama Belanda yang dikenal kompetitif. Penampilannya di Vitesse semakin konsisten dari musim ke musim. Milian seringkali diandalkan sebagai starter dalam pertandingan-pertandingan penting. Dengan postur tubuh yang ideal dan fisik yang kuat, ia mampu bersaing dengan pemain-pemain yang lebih senior dan berpengalaman. Tidak hanya itu, kemampuannya dalam menyerang dan bertahan secara seimbang membuatnya menjadi pemain serba bisa yang sangat berharga bagi timnya. Selain itu, Milian juga mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi Eropa, saat Vitesse berpartisipasi di Liga Konferensi UEFA. Pengalaman ini semakin memperkaya wawasan dan mentalitasnya sebagai pemain muda, mempersiapkannya untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Keterlibatan Milian Manhoef dalam wacana naturalisasi untuk timnas Indonesia merupakan perkembangan terbaru yang menarik perhatian. Meskipun tidak memiliki garis keturunan Indonesia, wacana naturalisasi Milian muncul sebagai bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat skuad nasional dengan pemain-pemain berkualitas yang berkarier di luar negeri. PSSI telah memantau perkembangan Milian dalam beberapa waktu terakhir, terutama melihat potensi besar yang dimilikinya untuk berkontribusi pada timnas Indonesia. Milian, yang masih muda dan penuh semangat, dianggap sebagai investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat besar bagi sepak bola Indonesia. Menurut informasi yang beredar, PSSI telah memulai proses komunikasi dengan pihak Milian Manhoef terkait kemungkinan naturalisasi ini. Jika proses ini berjalan lancar, Milian akan menjadi salah satu pemain muda asing yang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, memberikan warna baru dalam strategi dan taktik yang diterapkan oleh pelatih. Jika proses naturalisasi berhasil, Milian Manhoef diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai pemain yang serba bisa, Milian bisa diandalkan baik dalam posisi bek kiri maupun sayap kiri, memberikan fleksibilitas dalam taktik yang digunakan oleh pelatih.
Kemampuan Milian dalam bertahan dan menyerang secara seimbang akan sangat berharga bagi timnas Indonesia, terutama ketika menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi. Ia dapat berfungsi sebagai bek kiri yang solid, menjaga area pertahanan dengan baik, sekaligus memberikan dukungan dalam serangan balik dengan kecepatan dan akurasi umpan yang dimilikinya. Selain itu, pengalaman Milian bermain di Eredivisie dan kompetisi Eropa akan memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Pengalaman ini tidak hanya meningkatkan kualitas permainan di lapangan, tetapi juga menambah mentalitas kompetitif yang diperlukan untuk bertarung di level internasional. Milian dapat menjadi pemimpin di lapangan yang mampu memotivasi rekan-rekannya dan memberikan dampak positif pada tim secara keseluruhan. Meskipun peluang naturalisasi Milian Manhoef terlihat menjanjikan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam proses ini. Salah satu tantangan utama adalah masalah adaptasi budaya dan lingkungan baru. Milian, yang sepanjang karirnya bermain di Belanda, perlu menyesuaikan diri dengan iklim sepak bola dan budaya Indonesia yang berbeda. Selain itu, proses birokrasi dan administrasi yang terkait dengan naturalisasi juga bisa menjadi penghalang jika tidak ditangani dengan cermat. PSSI harus memastikan bahwa semua persyaratan dan prosedur dipenuhi dengan baik, agar proses ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu, mengingat waktu yang semakin dekat dengan babak kualifikasi. Tantangan lainnya adalah harapan besar dari publik Indonesia. Sebagai pemain yang dinaturalisasi, Milian akan langsung mendapatkan ekspektasi tinggi dari penggemar dan media. Ia diharapkan bisa memberikan dampak instan bagi timnas, yang tentu saja membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan berintegrasi dengan tim. Naturalisasi Milian Manhoef bisa menjadi salah satu langkah strategis yang sangat berarti bagi sepak bola Indonesia. Dengan usianya yang masih muda dan kemampuannya yang serba bisa, Milian dapat menjadi bagian penting dari timnas Indonesia selama bertahun-tahun ke depan. Jika ia berhasil beradaptasi dengan baik, Milian berpotensi menjadi pemain kunci yang membawa Indonesia menuju kejayaan di kancah internasional. Dalam beberapa bulan mendatang, publik Indonesia akan terus mengikuti perkembangan terkait proses naturalisasi ini. Harapan besar tertuju pada Milian Manhoef agar ia dapat segera menjadi bagian dari skuad Garuda dan membawa semangat baru dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan talenta dan pengalaman yang dimilikinya, Milian Manhoef diharapkan tidak hanya memperkuat lini pertahanan Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam menciptakan serangan yang lebih tajam dan efektif. Jika semua berjalan sesuai rencana, Milian dapat menjadi simbol dari era baru sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif dan ambisius di panggung dunia. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. PSSI bocorkan nama Ula Romeni, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia akan datang awal September 2024. Proses naturalisasi pemain asing untuk memperkuat tim nasional Indonesia terus menjadi topik hangat di dunia sepak bola tanah air. Baru-baru ini, PSSI secara resmi membocorkan nama Ula Romeni, pemain asal Belanda, sebagai salah satu calon kuat yang akan dinaturalisasi. Menurut rencana, Romeni dijadwalkan tiba di Indonesia pada awal September 2024 untuk memulai proses administrasi dan integrasi ke dalam skuad Garuda. Ula Romeni merupakan pemain muda berbakat yang saat ini berkarier di Liga Belanda. Memiliki posisi sebagai penyerang, Romeni dikenal dengan kecepatan, ketajaman, dan kemampuan mencetak gol yang luar biasa. Pemain yang lahir pada 20 Mei 2000 ini telah menarik perhatian banyak klub, baik di Eropa maupun Asia, karena penampilannya yang konsisten dan potensinya yang besar untuk berkembang lebih jauh. Dengan tinggi badan 1,85 meter, Romeni memiliki postur ideal untuk seorang penyerang. Ketangguhannya dalam duel udara dan ketepatan dalam penyelesaian akhir membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun yang ia bela. Sejak debutnya di level profesional, Romeni telah menunjukkan kemampuan yang mengesankan, termasuk mencetak gol-gol penting bagi klubnya di Liga Utama Belanda. Keputusan PSSI untuk memproses naturalisasi Ula Romeni tidak datang secara tiba-tiba. Ketua PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan ketat terhadap Romeni selama beberapa bulan terakhir. Menurut Erick, Romeni dipilih karena ia memiliki kualitas yang dapat meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level internasional.
Kami mencari pemain yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang baik, tetapi juga dapat beradaptasi dengan gaya bermain dan budaya sepak bola di Indonesia. Ula Romeni memenuhi kriteria tersebut. Dia masih muda, ambisius, dan memiliki potensi besar untuk berkembang bersama timnas Indonesia, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers terbaru. PSSI juga mempertimbangkan kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang dengan naluri gol yang tajam, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan jadwal yang semakin padat dan tantangan yang semakin berat, kehadiran Romeni diharapkan dapat memberikan dimensi baru dalam strategi permainan tim Garuda. Proses naturalisasi pemain asing memang memerlukan waktu dan prosedur yang tidak sederhana. PSSI telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan instansi terkait, untuk memastikan bahwa semua proses berjalan lancar. Ula Romeni dijadwalkan tiba di Indonesia pada awal September 2024, di mana ia akan segera memulai proses administrasi. Setelah kedatangannya, Romeni akan menjalani beberapa tahapan penting, termasuk tes medis, adaptasi dengan iklim sepak bola Indonesia, dan tentu saja, proses legalitas yang harus dilalui. PSSI optimis bahwa semua prosedur ini dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga Romeni bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga telah memberikan sinyal positif mengenai potensi Romeni di tim. Menurut Shin, Romeni adalah pemain dengan karakteristik yang cocok dengan strategi permainan yang sedang dikembangkan untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya telah melihat beberapa rekaman pertandingan Romeni, dan saya sangat terkesan dengan kemampuannya. Saya yakin dia akan menjadi tambahan yang sangat baik bagi tim kami, kata Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Berita tentang rencana naturalisasi Ula Romeni telah disambut dengan antusias oleh para supporter sepak bola di Indonesia. Banyak yang berharap bahwa kehadiran pemain muda berbakat ini akan menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, yang tengah berjuang untuk meningkatkan prestasi di kancah internasional. Supporter berharap Romeni bisa segera beradaptasi dengan rekan-rekannya di timnas dan memberikan kontribusi nyata di lapangan. Mereka juga menaruh harapan besar agar proses naturalisasi berjalan lancar tanpa hambatan, mengingat pentingnya kehadiran pemain seperti Romeni di tengah persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni diproyeksikan menjadi salah satu pemain penting yang akan memperkuat timnas Indonesia setelah melalui proses naturalisasi. Dengan kedatangannya yang dijadwalkan pada awal September 2024, Romeni diharapkan bisa segera bergabung dengan skuad Garuda dan beradaptasi dengan gaya bermain sepak bola Indonesia. PSSI, bersama dengan pelatih Shin Tae-yong, yakin bahwa kehadiran Romeni akan memberikan dampak positif bagi timnas, terutama dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Para supporter juga menantikan penampilan perdana Romeni dengan seragam Garuda, dan berharap ia bisa menjadi bagian penting dalam sejarah baru sepak bola Indonesia. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Martin Paes lolos sidang CAS, siap perkuat timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar gembira datang untuk dunia sepak bola Indonesia. Martin Paes, penjaga gawang berkelas internasional yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak 30 April lalu, akhirnya mendapatkan izin untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 setelah melalui sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Keputusan ini menandai berakhirnya perjuangan panjang yang melibatkan PSSI dan tim hukum Indonesia dalam mengatasi hambatan regulasi FIFA yang sempat menghalangi Paes untuk memperkuat skuad Garuda. Namun, perjalanan Martin Paes menuju timnas Indonesia tidak berjalan mulus. Meskipun telah menjadi WNI, Paes belum dapat langsung membela timnas Indonesia karena terhambat oleh aturan FIFA. Masalah ini muncul karena Paes pernah bermain untuk timnas Belanda U21 dalam ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021, ketika usianya sudah mencapai 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain yang ingin berganti kewarganegaraan dan bermain untuk tim nasional lain harus berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali bermain untuk tim nasional sebelumnya, baik di tingkat junior maupun senior dalam pertandingan resmi.
Namun saat itu perhelatan sepak bola mengalami sejumlah evaluasi pelaksanaan jadwal dan mengalami kemunduran hingga 1 tahun karena masa pandemi COVID-19. Situasi ini membuat PAS dan PSSI berada dalam kebuntuan. Jika aturan FIFA diterapkan tanpa pengecualian, maka PAS tidak akan bisa membela timnas Indonesia, meskipun sudah menjadi WNI. Kondisi ini tentu saja menimbulkan kekecewaan besar, baik bagi PAS sendiri maupun bagi PSSI dan para pendukung timnas Indonesia yang sudah menantikan kehadirannya di skuad Garuda. Setelah melalui proses sidang yang panjang dan intens, CAS akhirnya memberikan keputusan yang menguntungkan bagi Indonesia. Dalam sidang tersebut, CAS memutuskan bahwa Martin Paes dapat bermain untuk timnas Indonesia, meskipun melampaui batas usia yang ditetapkan FIFA. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pendukung sepak bola. Keputusan ini tidak hanya menjadi kemenangan bagi Martin Paes dan PSSI, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan kehadiran Paes di bawah Mister Gawang, skuad Garuda kini memiliki penjaga gawang dengan kualitas yang diakui di kancah internasional. Paes diharapkan dapat memberikan ketenangan dan kepercayaan diri di lini pertahanan Indonesia, terutama saat menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan lolosnya Martin Paes dari sidang CAS, fokus kini beralih pada persiapan teknis dan taktis timnas Indonesia jelang laga melawan Arab Saudi. Paes diharapkan dapat langsung bergabung dengan tim untuk mengikuti pemusatan latihan dan sesi latihan taktik yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong. Kehadiran Paes di skuad dipandang sebagai tambahan yang sangat berharga, mengingat pengalaman dan kemampuannya yang telah teruji di kompetisi tingkat tinggi seperti MLS. Paes dikenal sebagai kiper dengan refleks yang cepat, penguasaan area penalti yang baik, serta kemampuan bermain bola dengan kaki yang unggul, menjadikannya elemen penting dalam strategi permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Selain itu, Paes juga memiliki postur tubuh yang ideal untuk seorang penjaga gawang, yang membuatnya mampu menghalau bola-bola udara dengan lebih efektif. Dalam beberapa sesi latihan awal bersama timnas Indonesia, Paes menunjukkan adaptasi yang cepat dengan rekan-rekannya. Komunikasi yang baik antara Paes dan lini belakang akan menjadi kunci untuk menjaga soliditas pertahanan Indonesia saat menghadapi serangan agresif dari Arab Saudi. Pertandingan melawan Arab Saudi bukanlah tugas yang mudah bagi timnas Indonesia. Arab Saudi dikenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia, dengan sejarah panjang di ajang Piala Dunia. Mereka memiliki sejumlah pemain berkualitas yang bermain di liga-liga top dunia, serta pengalaman internasional yang luas. Namun, dengan Martin Paes di bawah Mister Gawang, timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi tekanan dari serangan Arab Saudi. Paes diproyeksikan akan menjadi penjaga gawang utama, menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Nadeo Argawinata atau Hernando Ari Sutaryadi. Pelatih Shin Tae-yong menyatakan bahwa kehadiran Paes memberi rasa percaya diri tambahan bagi tim, khususnya dalam hal pertahanan. Paes adalah kiper dengan kemampuan luar biasa, dan kami sangat beruntung bisa memiliki dia di tim. Saya yakin dia akan menjadi salah satu kunci keberhasilan kami dalam pertandingan melawan Arab Saudi, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Penggemar juga berharap bahwa bergabungnya Martin Paes ini akan membuka jalan bagi pemain-pemain keturunan Indonesia lainnya yang berkarier di luar negeri untuk bergabung dengan timnas. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas yang bergabung, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Keberhasilan Martin Paes dalam melewati sidang CAS dan bergabung dengan timnas Indonesia merupakan tonggak penting dalam karirnya. Sebagai penjaga gawang muda yang penuh talenta, Paes kini memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di panggung internasional bersama Indonesia. Jika ia mampu tampil impresif di laga-laga kualifikasi Piala Dunia, tidak menutup kemungkinan Paes akan menjadi andalan timnas Indonesia dalam jangka panjang. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, Martin Paes dan timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar melawan Arab Saudi. Lolosnya Paes dari sidang CAS bukan hanya kemenangan bagi dirinya, tetapi juga kemenangan bagi seluruh bangsa yang berharap melihat Merah Putih berkibar di Piala Dunia 2026.